Pemirsa, informasi ini viral dan mendapatkan banyak komentar julid netizen. Ya, pasalnya Polda Yogyakarta menangkap pemain judol karena merugikan bandar sebesar 50 juta rupiah. Namun ironisnya bandar judi online yang dirugikan masih aman-aman saja. Lima anggota sindikat judi online ditangkap tim di Treskrimsus Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. Kelima pelaku ini diduga karena merugikan situs judi online sebesar 50 juta rupiah. Polisi tangkap kelima pelaku di sebuah markas besar para pemain judi online di kawasan Bantul, Yogyakarta. Kelima pelaku yang ditangkap ini bukan bandar, namun pemain yang memanfaatkan algoritma situs judi online demi keuntungan pribadi. Aktivitas ilegal ini telah berlangsung sejak November 2024. Melakukan pengungkapan kasus judi online untuk TKP di wilayah Bamuntapan, Bantul. Kemudian pada tanggal 10 Juli tahun 2025, pada saat kita amankan dalam tertangkap tangan itu diamankan 5 orang tersangka, yaitu RDS, NF, EN, DA, dan TA. Mereka memiliki ranah masing-masing. Jadi kelima ini kalau istilah mereka menyebut adalah player atau pemasang. Sebagai perannya untuk RDS ini adalah bosnya. Dia yang menyiapkan link atau situsnya, dia mencari, kemudian menyiapkan PC-nya, kemudian menyuruh 4 orang karyawannya untuk masang judi online. Kemudian dia mencari promosi di situs-situs web judi online itu. Dia menurut pengakuan tersangka itu adalah keuntungannya mengambil dari fee atau yang ada promosi tadi setiap pembukaan akun atau situs-situs akun yang baru itu. Jadi dia omsetnya itu sebulan bisa 50 juta. Selain menangkap pelaku, polisi juga menyita sejumlah barang bukti, diantaranya komputer, uang tunai, kartu SIM baru, cetak mutasi rekening pelaku, serta handphone. Akibat perbuatannya, kelima pelaku terancam hukuman maksimal 10 tahun penjara dan denda maksimal 10 miliar rupiah. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Tunggu. Ini agak aneh sedikit ya. Jadi misalnya kalau gitu caranya, kenapa orang nggak tertarik menjadi bandar aja sekalian ya? Kalau misalnya ketika dia menjadi bandar dan dirugikan bisa melapor ke polisi. Dan kenapa polisi ini menangkap pelakunya? Maksudnya para pelaku pemainnya, kenapa nggak bandar sekalian? Iya, kenapa? Berarti ada apa? Ada udang di balik badut. Ada udang di balik batu ya, Nat. Ya, ini rame-rame agak aneh ya. Iya, agak aneh makanya. Karena kan sebenarnya bandar judi itu juga merupakan pelaku utama dari harusnya kan permainan kepalanya. judi online ini. Iya, di mana-mana kan kalau bandar itu diambil kepalanya, otomatis kan turunannya udah nggak ada. Justru ini kenapa bawahannya yang disikat-sikatin, atasnya aman, justru malah melapor. Lucunya Semoga ini kan ada unik informasi gitu ya. ini, polisi tersentil dan melihat kemudian memproses hukum dari bandar judol yang tadi seolah-olah menjadi korban. Betul, ya, semoga Barreskrim melihat, menotis, dan bahkan Bapak Kapolri juga dan Presiden Prabowo Subianto juga bisa melihat kasus ini dengan terang-menerang agar tidak menjadi multitafsir di masyarakat. Betul. Oke, kita ke informasi lainnya pemirsa. Seorang remaja menjadi korban pembacokan oleh kawanan begal di Deli Serdang, Sumatera Utara. Ya, aksi pembegalan tersebut terekam CCTV. Detik-detik seorang remaja pengendara sepeda motor jadi korban pembacokan oleh pelaku begal di Deli Serdang, Medan, Sumatera Utara terekam CCTV. Korban langsung terjatuh, kemudian motornya digasak para pelaku. Sebelumnya, para pelaku bersenjata tajam telah membuntuti korban, bahkan memepet korbannya saat melintas di jalan sempit. Usai alami luka bacok, korban teriak minta tolong hingga sejumlah warga berdatangan dan membawanya ke rumah sakit. Korban mengaku tak menyangka jika dirinya bisa jadi sasaran aksi begal. Dipepet, di parangnya ya dibacok lah ya. Iya, kena juga kakinya kena darah. Tangannya kan kakinya, tapi kena lah, ada darah lah. Aku pas keluar gitu terus kena. Kini polisi memburu kawanan pelaku begal yang diduga telah melakukan aksi serupa dengan menyasar pemotor yang melintas di jalan sepi. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harhab melaporkan.
Pemirsa, seorang ibu dan anaknya tercebur ke dalam tangki septic tank di Ciracas, Jakarta Timur. Proses evakuasi ibu yang berbobot 150 kg itu berlangsung dramatis menggunakan alat khusus. Tim damkar berupaya mengevakuasi seorang wanita lansia berbobot 150 kg yang tercebur ke dalam tangki septik di kamar mandi rumah mereka di Ciracas, Jakarta Timur. Proses evakuasi berlangsung selama 1 jam menggunakan alat khusus. Sebelumnya, korban yang dalam kondisi sakit diantar anaknya ke kamar mandi. Namun diduga penutup septic tank tak kuat menahan beban. Keduanya akhirnya tercebur. Keluarga sempat berupaya mengevakuasi korban namun tidak berhasil. Hingga akhirnya meminta tolong damkar. Di dalam kamar mandi. Nah, pas di tengah-tengah area itu, di tengah-tengah, tiba-tiba langsung ambles, saya berdua jatuh sama ibu saya. Ada longsoran septic tank dengan berat kurang lebih, jadi dapat informasi 150 kilo. Jadi kesulitan kita untuk penanganan evakuasi ini. Setelah diangkat ke permukaan, lansia obesitas ini kemudian dibawa ke rumah sakit menggunakan ambulans. Sementara itu, anaknya hanya mengalami luka ringan. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan menangkap 3 orang ibu rumah tangga yang merupakan pengedar narkoba. Ya, ketiganya diduga sebagai jaringan peredaran narkotika lintas provinsi yang dikendalikan dari dalam lembaga permasyarakatan. Kekuasaan siapa? Ya memang wilayah kekuasaan. Kok siapa yang naruh sini? Kok Anda tahu? Aku nggak tahu. Berarti anak sampean yang naruh sini. Tim Pemberantasan Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Tengah menangkap seorang ibu rumah tangga berinisial S di Jalan Lintas Timpa Pujon, Desa Hurung Pukung, Kecamatan Kapuas Tengah, Kalimantan Tengah. Ia diketahui sebagai penerima barang dan mengedarkan ke masyarakat. Saat penggeledahan, petugas menemukan sabu seberat 96,21 gram yang disembunyikan dalam lipatan terpal dekat kandang ayam. Selain itu, petugas juga menyita timbangan digital, ponsel, serta uang tunai 4 juta rupiah yang diduga hasil penjualan sabu. Berdasarkan pengakuan S, barang haram tersebut diperolehnya dari seorang narapidana di Lapas Narkotika Karang Intan, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Napi tersebut berperan sebagai penghubung. Dari hasil pengembangan, petugas kemudian melakukan pengejaran dan berhasil menangkap ibu rumah tangga berinisial N di Surabaya yang saat itu tengah mengikuti kegiatan keagamaan. Dari keterangan N, diketahui sabu tersebut berasal dari IRT lain berinisial Y yang berdomisili di Banjarmasin. Ketiga tersangka saat ini ditahan di Rutan BNNP Kalimantan Tengah dan dijerat dengan Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara. Kasus ini masih dalam pengembangan petugas. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Pemirsa, Hakim Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau memvonis mati mantan Kasat Narkoba Polresta Balerang, Satria Nanda, dan mantan Kanit Narkoba Sigit Sarwo Edi. Ya, kedua jadi vonis mati setelah sebelumnya divonis seumur hidup di Pengadilan Negeri Batam dalam perkara penggelapan barang bukti narkoba. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau menyatakan kedua terdakwa yakni mantan Kasat Narkoba Polresta Barelang, Satria Nanda, dan kanitnya Sigit Sarwo Edi dinyatakan bersalah. Majelis Hakim kemudian memutuskan mengubah vonis kedua terdakwa dari awalnya seumur hidup menjadi pidana mati. Terkait putusan ini, para terdakwa masih bisa melakukan upaya hukum dengan melakukan kasasi. Yaitu terdakwa Sigit Sarwo Edi dan terdakwa Satria Nanda dipidana mati. Kemudian yang lain yang 8 orang lagi itu anggota unit mereka itu dipidana dengan seumur hidup, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batam.